Semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Retno. Kita sudah masuk ke sesi 4 mata kuliah statistik. Kali ini kita akan membahas tentang one sample test of hypothesis. Nah, kalau minggu lalu kita mempelajari statistik inferensial dengan mengembangkan confidence interval, di mana confidence interval merupakan range nilai gitu. Range nilai yang kita harapkan suatu parameter itu akan terjadi. Nah, pada sesi ini kita tidak akan mempelajari atau tidak akan mengembangkan confidence interval, tapi lebih mengembangkan prosedur untuk menguji validitas suatu pernyataan tentang suatu parameter populasi. Nah, contoh pernyataan atau statement itu misalnya rata-rata gaji fresh graduate lulusan Prasmul adalah 8 juta rupiah. Atau rata-rata waktu tunggu anak Prasmul untuk mendapatkan kerja adalah 1 bulan. Nah, statement-statement ini atau pernyataan-pernyataan ini akan kita buktikan benar atau tidaknya. That's why kali ini kita akan belajar tentang apa yang dinamakan statistic hypothesis dan statistical hypothesis testing. Nah, yang pertama adalah hipotesis. Apa sih hipotesis? Hipotesis itu adalah statement tentang value dari suatu populasi parameter yang dikembangkan untuk tujuan pengujian. Nah, berarti yang saya sebutkan tadi, statement-statement yang saya sebutkan, rata-rata gaji anak Prasmul fresh graduate adalah 8 juta rupiah. Nah, itu adalah hipotesis. Adalah sebuah pernyataan saya tentang praduga gajinya anak Prasmul. Berarti kan pernyataan saya tentang praduga suatu populasinya adalah anak Prasmul. Nah, statement itulah yang akan saya buktikan di hipotesis testing. Nah, hipotesis testing merupakan prosedur based on sample evidence and probability theory untuk menentukan apakah hipotesis yang kita ungkapkan tadi adalah pernyataan yang masuk akal gitu. Jadi ketika saya menduga sesuatu, itu dinamakan dengan hipotesis, dan saya akan membuktikan dugaan saya itulah yang disebut hipotesis testing. Nah, hipotesis itu ada yang dikenal dengan nama null hipotesis dan alternate hipotesis, atau hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kita bedakan dulu antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah statement tentang nilai suatu populasi parameter yang dikembangkan untuk tujuan mencari bukti, gitu ya. Nah, sedangkan hipotesis alternatif adalah statement yang diterima jika sampel menyediakan cukup bukti untuk menyatakan bahwa hipotesis nol itu salah. Nah, dalam statementnya, ciri dari hipotesis nol itu adalah dia equal. Di statementnya itu pasti ada kata-kata sama dengan. Kalau ada kata lebih besar, itu lebih besar sama dengan. Kalau ada kata-kata lebih kecil sama dengan. Tuh, contoh tadi nih, hipotesis nol. Rata-rata gaji anak Prasmul fresh grade itu 8 juta rupiah gitu. Nah, itu
contoh hipotesis nol, dia equal. Nah, kalau alternate hipotesis, ciri-cirinya adalah gitu. Rata-rata gaji anak fresh grade tidak sama dengan 8 juta. Nah, hipotesis inilah yang akan kita terima jika kita menemukan cukup bukti kalau hipotesis nol itu salah. Nah, ciri yang kedua hipotesis nol itu adalah no relationship. Kalimatnya itu biasanya tidak ada hubungan. Jadi misalnya gini, H0 CSR tidak berpengaruh terhadap firm value. Berarti di sini hipotesis alternatifnya kebalikannya. Berarti di sini CSR berpengaruh terhadap firm value gitu. Jadi alternatif hipotesis itu ada hubungan. Nah, yang membedakan lagi nih hipotesis nol itu diasumsikan itu benar, diasumsikan. Oke. Nah, sampai sini bisa diterima. Nah, keputusan-keputusan yang kita ambil terkait hipotesis testing. Oke. Tadi kan oleh hipotesis itu kan diasumsikan benar ya. Jika diasumsikan atau diharapkan ya dia itu ya presume to be true lah. Ya, kalau misalnya nih ya hipotesis nol ini benar dan keputusan kita adalah do not reject hipotesis nol, berarti correct decision. Tapi jika hipotesis nol itu benar tapi kita mereject H0, maka kita melakukan kesalahan tipe 1. Namun jika H0 itu salah dan kita gagal untuk mereject H0, kita melakukan kesalahan tipe 2. Tapi kalau H0 itu salah dan ketika kita mereject H0, maka kita melakukan keputusan yang benar. Jadi yang akan kita pelajari nanti lebih ke yang ini nih. Jadi ketika kita mereject H0 padahal H0 itu benar, tadi kan disebut dengan kita melakukan kesalahan tipe 1. Atau bahasa gampangnya error tipe 1 ini adalah risiko yang kita ambil. Risiko yang kita ambil jika kita mereject H0 padahal H0 itu benar. Nah, ini bahasa lainnya ini dilambangkan dengan alpha. Type 1 error. Nah, ini nih lebih detail. Kesalahan tipe 1, error tipe 1 didefinisikan sebagai probability mereject null hipotesis padahal hipotesis nol itu benar. Nah, ini dilambangkan dengan alpha. Nah, alpha itu kita kenal dengan level of significance. Ini level of significance, tingkat signifikansi. Nah, tipe 2 error itu adalah probability kamu mereject, probability kamu tidak mereject hipotesis nol padahal H0 itu salah. Nah, ini dilambangkan oleh beta.
kita akan lebih mempelajari hipotesis yang ini nanti ya, yang dengan level of signifikansi alpha. Oke. Nah, sebelum mempelajari hipotesis testing dan mempelajari prosedur-prosedurnya, mempelajari step-stepnya, nanti ada beberapa istilah yang perlu kita pahami nih, biar kita paham step-stepnya. Yang pertama adalah tes statistik dan critical value, titik kritis. Tes statistik adalah sebuah nilai yang ditentukan berdasarkan sampel. Ini digunakan untuk menentukan apakah kita mereject hipotesis nol, gitu. Nah, tes statistik ini dilakukan dengan apa? Dengan menghitung misalnya Z, T. Jadi tergantung nanti ya. Kalau misalnya kita mau menguji hipotesis standar deviasi populasi tidak diketahui, iya benar, kalau standar deviasi populasi tidak diketahui kita pakai T. Tapi kalau standar deviasi diketahui kita pakai Z. Nah, kemudian ada istilah lagi, critical value. Critical value adalah the dividing point antara region di mana null hypothesis is rejected and the region where it is not rejected. Jadi critical value, titik kritis ini. Set, misalnya di sini ya. Nah, ini titik kritis. Titik kritis antara region di mana hipotesis nol itu di reject dan di mana hipotesis nol itu do not reject. Jadi di sini. Nah, ini bahasa gampang ini. Bahasa gampangnya ini kita titik kritisnya kita bilang sebagai nilai dari tabel. Nilai dari tabel. Nah, kalau tes statistik itu nilai hitung, nilai yang kita hitung. Bahasa gampangnya gitu sih. Oke. Nah, ada istilah lagi. Ada istilah lagi namanya one tail test dan two tail test. One tail berarti yang ekornya satu nih, kayak one tail. Ini one tail. Kalau two tail berarti yang ekornya dua. Nah, ciri dari one tail itu adalah dia ada directionnya, ada arahnya. Contohnya nih ya, kayak hipotesis kita yang tadi, hipotesis kita yang tentang CSR. CSR berpengaruh positif terhadap firm value. Nah, kalau ada kata-kata directionnya, ada kata-kata arah yang positif, berarti pengujian hipotesisnya secara one tail, satu ekor saja. Tapi kalau no direction, cuma sekedar CSR berpengaruh terhadap firm value, nah tidak ada arahnya, berarti kita pakai two tail gitu. Nah, lalu kapan Bu kita pakai one tail, kita pakai two tail? Kapan kita pakai hipotesis yang ada arahnya? Kapan kita pakai hipotesis yang tidak ada arahnya? Tergantung bagaimana kamu membangun hipotesis itu. Kita membangun hipotesis itu kan based on teori kan. Kalau teorinya sudah sudah confirm bahwa memang nih CSR punya pengaruh positif terhadap value, maka hipotesis kita itu adalah yang ada arahnya. Jadi nanti pengujiannya pakai one tail. Gitu. Sampai sini dipahamin? Nah, beberapa istilah tadi sudah kamu pahami. Kita lanjut ke intinya, yaitu hipotesis testing. Nah,
untuk memudahkan kalian mempelajari hipotesis testing, kita akan membreakdownnya menjadi 6 step. Step yang pertama, kita akan menstate hipotesis nolnya dan hipotesis alternate-nya. Kemudian menentukan level of significance. Level of significance itu yang tadi itu loh, alpha atau error tipe 1. Probability kamu mereject H0 padahal H0 itu benar. Gitu. Kemudian kita mengidentify tes statistiknya. Mau pakai apa? Mau pakai Z kah? Atau mau pakai T kah? Nah, ini tergantung dari apakah standar deviasi populasi itu diketahui atau enggak. Oke. Step berikutnya adalah merumuskan keputusan. Terus selanjutnya adalah take a sample dan kita tiba pada suatu keputusan. Terus step terakhir kita adalah menginterpretasi hasil. Langsung ke contoh. Oke. Contoh ya. Ini ceritanya ada perusahaan namanya Jamestown, perusahaan manufaktur yang memproduksi meja dan perlengkapan kantor. Oke, kemudian model dari suatu meja itu mengikuti normal probability distribution dengan rata-rata 200 dan standar deviasi 16. Nah, ini standar deviasinya populasi ya. Ini sigma. Nah, baru-baru ini ditemukanlah production method yang baru yang diperkenalkan oleh karyawan yang baru dipekerjakan. Kemudian vice presidennya dari manufacturing mau menginvestigasi apakah ada perubahan di weekly production of the model. Jadi biasanya itu rata-rata produksinya itu 200. Nah, setelah menggunakan metode baru, kita mau make sure ada perubahan nggak ya di produksi, gitu. Ini. Nah, jadilah step pertama, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, nih. Step pertama adalah state hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya adalah rata-rata weekly produksi sama dengan 200. H1-nya rata-rata weekly produksi tidak sama dengan 200. Nah, keyword in the problem adalah has change. Gini. Nah, kita mau membuktikan apakah H0 itu benar. Nah, yang step kedua, kita memilih level of significance. Level of significance-nya adalah 0,01 atau 1%. Nah, ini based on apa? Ini judgment-nya peneliti. Kamu mau memilih level of significance-nya 1% bisa, 5% bisa, 10%-nya bisa. Oke. Kemudian step ketiga, kita memilih pengujian statistiknya. Kita memilih Z distribution ya, karena karena sigmanya diketahui, standar deviasi populasi diketahui. Ini saya tulis nih, alfa sama dengan 1%. Oke. Nah, lanjut. Step ketiganya kan kita pakai Z. Masih ingat rumus Z sama dengan yang minggu lalu?
masih rumus pakai Z-score yang minggu lalu. Kemudian step 4 kita akan merumuskan decision rule-nya, aturan mainnya. Kita akan mereject H0 jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Oke. Kita akan mereject H0 jika Z hitung yang kita hitung pakai Z-score lebih besar daripada Z tabel. Oke. Nah, bentar. Nah, hipotesis kalian ini ada arahnya kah? Ada arahnya positif or negatif? Atau ada arahnya lebih besar atau lebih kecil? Nah, karena nggak ada arahnya, berarti kita akan menguji dia pakai tutil ya. Tutil. Nah, di step 4, kita memformulasikan decision rule-nya. Kita akan mereject H0 jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Oke, ini ya. Jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel, kita akan mereject H0. Nah, Z hitungnya berapa? Z tabelnya berapa? Nah, kita bikin Z tabelnya dulu ya. Kita bikin titik kritisnya dulu, critical value-nya dulu. Nah, kamu kan tadi pengujiannya adalah tutil kan? Tutil karena nggak ada arahnya. Kenapa dibilang nggak ada arah? Tadi ciri-cirinya apa tadi? Keywordnya tadi has change gitu ya, has change. Nah, kenapa has change ini nggak ada arah? Karena dia nggak ada lebih besar atau lebih kecil, increase or decrease. Nah, nggak ada kata-kata kayak gitu doang, cuma kata has change gitu. Berarti itu tutil, nggak ada arah. Nah, karena tutil dengan alfa 1%, berarti kan kalau 2 ekor, berarti kan ekor yang kiri 0,5%, yang kanan 0,5% gitu ya, atau 0,005, berarti di sini setengah persen, di sini setengah persen. Nah, lalu bagaimana kita menemukan titik kritisnya ini? Menemukan titik kritis 2,58. Nah, ini kalian silahkan buka tabel T yang ada di appendix B5. Nah, tabel T yang ada di appendix B5. Kalian lihat yang level of significant untuk tutil. Level of significant untuk tutil yang level signifikan untuk tutil test yang 1%. Gitu ya. Gini. Dengan melihat level of significant untuk tutil yang 1%, 0,01, tapi yang degree of freedom-nya adalah tak hingga. Nah, ketemulah di situ 2,576. Nah, kita buletin dia sebagai 2,58. Nah, inilah berarti yang kanan 2,58, yang kiri juga 2,58. Nah, ini yang kita sebut sebagai titik kritis. Ini yang kita sebut sebagai titik kritis, critical value. Nah,
kita akan mereject H0 nanti jika Z hitung ini lebih besar daripada Z tabel. Nih ya. Nah, daerah yang diarsir ini adalah daerah penolakan, daerah ketika kita mereject H0. Nah, sedangkan daerah ini adalah daerah kita tidak mereject H0. Oke, nah ketika kita hitung Z tabelnya, ternyata Z tabelnya adalah 1,55. Nah, 1,55 ini kan ada di sini ya. Nih, ada di sini 1,55. Nah, berarti keputusannya adalah kita di step 5. Karena 1,55 tidak jatuh di rejection area, maka H0 is not rejected. Kita menyimpulkan bahwa rata-rata populasi adalah tidak berbeda dari 200. Jadi kita akan melaporkan interpretasinya, ini sebenarnya udah step 6 nih. Jadi interpretasinya adalah kita akan melaporkan ke Bapak Vice Presiden bahwa tidak cukup bukti untuk menunjukkan bahwa tingkat produksi telah berubah dari 200 produksi per week. Tuh, artinya apa? Mungkin new methodnya belum menunjukkan hasil karena buktinya production rate-nya tuh tidak menunjukkan perubahan. Kita nggak cukup bukti, tidak cukup bukti untuk menemukan bahwa production rate-nya itu ada perubahan. Begitu. Sampai sini bisa diterima? Oke, ini yang one tail. Ini yang two tail. Nah, sekarang kita contoh yang one tail. Nah, masih contoh yang sama. Cuma ini ada kata-katanya. Suppose in previous problem the vice president wants to know apakah ada peningkatan dalam number of unit assembled. Nah, kalau ada kata-kata ini increase, berarti ini adalah arah. Nah, berarti kita akan menguji pakai one tail. Gitu ya, kita akan menguji pakai one tail. Nah, kita mau menyimpulkan apakah rata-rata produksi itu lebih dari 200. Berarti stating hipotesisnya gimana? Nah, kamu ngeduluin yang H1 dulu aja untuk men-state hipotesis, karena kita mau menunjukkan bahwa increase ya, rata-rata produksi itu lebih besar daripada 200. Nah, ini setelah bikin hipotesis 1 baru bikin hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya itu adalah kebalikannya. Kenapa kita bisa bikin ada arah? Karena ada keywordnya tadi increase. Nah, kemudian kita memilih level of significance. Level of significance-nya 0,01, 1%, alfanya 1%. Dan kita memilih statistik tesnya. Kita masih pakai Z karena standar deviasinya diketahui. Standar deviasi populasi. Nah, ini bedanya antara one tail dan two tail. Oke, antara one tail dan two tail. Nah, sekarang kamu lihat nih. Kamu lihat di tabel T. Coba kamu sambil buka tabel T kamu. Kamu cari yang 1%, tapi yang one tail. 1% tapi yang one tail. Ketemulah di situ angka 2,326. Kalau di tabel itu ketemu 2,326. Degree of freedom-nya berapa? Degree of freedom-nya masih yang tak hingga. Gitu ya. Kita pakai degree of freedom yang tak hingga. Karena di tabel tuh sebenarnya hanya
degree of freedom tuh hanya sampai 200. Nah, ini kita pakai yang Tahingga. Nah, ketemulah di sini critical value-nya 2,33. Nah, ini kelihatan ya bedanya ya antara two tail sama one tail. Kalau two tail titik kritisnya ada di minus 2,58 dan plus 2,58. Kalau di one tail titik kritisnya ada di 2,33. Nah, lalu kita memformulasikan decision rule. Kita akan mereject H0 jika Z hitung ini lebih besar daripada Z tabel. Z tabelnya adalah 2,33. Nah, yang diarsir ini adalah rejection area, dan yang ini adalah area kita nggak boleh mereject H0. Kita akan mereject H0 jika Z hitung ini akan lebih besar daripada Z tabel. Nah, lebih besar daripada titik kritisnya. Nah, ternyata waktu dihitung Z hitungnya adalah 1,55. Nah, 1,55 masih di sini. Masih di sini. Berarti artinya kita gagal untuk mereject H0. Jadi do not reject H0. Jadi kita bisa conclude bahwa kita bisa interpret bahwa rata-rata tingkat produksi itu tidak lebih dari 200. Begitu. Sampai sini dipahamin? Akan lebih paham nanti ketika kita latihan. Nah, lalu bagaimana kita menguji hipotesis jika standar deviasi populasi tidak diketahui? Sama yang minggu lalu, kita akan memakai T masih dengan rumus yang sama. Contohnya ya, ini ada perusahaan asuransi yang melaporkan bahwa rata-rata biaya untuk memproses suatu klaim adalah $60. Oke. Nah, kemudian supervisornya memilih secara random 26 klaim yang diproses bulan lalu. Dia mau mengevaluasi apakah efek dari cost cutting ini dia mau mengevaluasi efek dari cost cutting ini dengan level of significance 1%. Apakah masuk akal jika klaimnya itu sekarang kurang dari $60? Oke, jadi dia menerapkan cost cutting, istilahnya dia efisiensi lah ya gitu, dia melakukan efisiensi. Terus dia mau membuktikan benar nggak ya setelah efisiensi ini bahwa cost dari klaim ini sekarang kurang dari 60. Nah, ini ada data 26 klaim. Mari kita uji hipotesisnya dengan step-step. Step pertama adalah kita men-state null hipotesis dan alternate hipotesis. Tadi keywordnya apa? Apakah masuk akal jika klaimnya kurang dari 60? Nah, kurang dari 60 ini yang kita taruh di hipotesis alternatif. Nih ya, kita taruh sebagai hipotesis alternatif. H1, cost dari klaim itu kurang dari 60. Berarti H0-nya adalah kebalikannya. Oke, karena keywordnya adalah less. Kemudian kita memilih alfanya adalah 1%. Kemudian kita tes statistiknya adalah kita menggunakan distribution T karena standar deviasi dari populasi tidak diketahui. Oke, kemudian nah ini kalau kamu lihat di tabel T, kita pakai yang one tail ya, ini ya, one tail t-test. Misalnya dia
one tilde testnya ini yang 1% kan ya. One tilde test yang 1%. Tadi kan sampelnya itu 26, berarti degree of freedomnya adalah N-1. Degree of freedomnya adalah 25. Kalau kamu baca tabelnya ya, ini kanan one tilde 0,1, degree of freedomnya ini berarti ketemunya ini. Berarti nanti titik kritisnya adalah di 2,485. Nah, berarti kita akan memformulasi decision rule. Decision rule-nya adalah reject H0 jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Oke. Kenapa ininya lebih kecil? Karena ketika kamu menggambar ininya nih, menggambar rejection area, ternyata titik kritisnya itu ada di sebelah kiri. Kenapa ada di sebelah kiri? Karena tadi kan lebih kecil ya. Less than, berarti ada di sini nih. Nih. Ada di sebelah kiri. Titik kritisnya ada di sebelah kiri. Berarti di sini adalah negatif ya. Nah, rejection areanya itu kan yang diarsir nih. Berarti decision rule-nya kamu akan mereject H0 jika T hitungnya ini lebih kecil nih. Lebih kecil daripada T tabel ini. Gitu. Nah, ternyata ketika kamu menghitung T hitungnya ketemulah di sini minus 1,81 di sini. Nah, berarti di sini artinya apa? Kamu do not reject H0. Karena ini area do not reject. Do not reject H0. Oke. Berarti artinya apa? Berarti efisiensi itu tidak secara rata-rata tidak menurunkan cost begitu. Sampai sini dipahamin? Masih ada contoh lagi? Contoh lain, kita menghitung population mean with unknown population standard deviation. Nah, contoh ini gambarnya nutupin soalnya. Current rate for production bla bla bla. Oke, ini rate-nya sekian, 250 per hour. Terus beli new machine, diharapkan meningkatkan production rate. Oke, dengan 10 sampel ditemukan bahwa production rate-nya 256 unit dengan sampel standar deviasi adalah 6 per hour. Oke, sebelum punya mesin baru, production rate-nya 250 per jam. Nah, setelah punya mesin baru, waktu diambil sampelnya 10 sampel itu ternyata production rate-nya 256. Dengan level of significant 5%, bisakah kita menyimpulkan bahwa mesin yang baru itu faster, lebih cepat? Nah, kalau ada kata-kata faster, itu ada arahnya atau enggak? Berarti ada arahnya, berarti artinya kita pakai apa? One tilde. Nah, karena tadi ya mesin baru faster, berarti kita tulis di hipotesis 1 dulu. Berarti rata-rata produksi itu lebih besar daripada 250. Nah, H0-nya adalah kebalikannya ya.
tapi pakai kata sama dengan. Karena ciri dari hipotesis nol itu adalah lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan gitu. Kemudian level signifikannya alfanya 5%. Pengujian tes statistiknya adalah T dengan sampel size tadi 10 ya. Oke. Nah, kita state decision rule-nya. Berarti kalau digambar nih gini. Karena ini lebih besar, berarti ekornya di kanan ya, di sini. Nah, ini area reject H0 nih. Ini area reject H0. Nah, kita cari titik kritisnya. Kita cari di tabel T dengan degree of freedom 9. Kenapa 9? Karena sampelnya 10. N-nya 10. Berarti degree of freedom-nya adalah N-1. 9. Kemudian yang one tail dan 0,5. One tail dan 0,5 ketemulah di situ titik kritisnya 1,833. Berarti kita akan mereject H0 jika T hitung lebih besar, karena di sini rejection area lebih besar dari 1,833. Setelah dicari ternyata T hitungnya adalah 3,162. Nah, 3,162 kan terletaknya di sini nih, di sini nih. Nih ya. Maka keputusannya adalah reject H0. Tulisannya adalah null hypothesis is rejected. Artinya the mean number produced is more than 250 per hour. Berarti itu mesin yang baru itu terbukti efektif karena rata-rata production rate-nya lebih dari 250 unit per hour. Oke, sampai sini oke. Kalau sampai sini oke, kita ke ada istilah lain nih. Ada istilah lain yang disebut dengan p-value. P-value adalah probability dari observing a sample value as extreme as the value observed given that the null hypothesis is true. Jadi gimana ya? Jadi selain kita menguji hipotesis kan tadi kita bisa mengcompare antara Z hitung dengan Z tabel atau T hitung dengan T tabel gitu ya. Nah, kita juga bisa mengcompare antara p-value dengan alpha. Nah, jadi kita bisa mengambil keputusan based on ini nih. Based on statistik hitung dengan statistik tabel, atau kita compare antara p-value dengan alpha. Jadi p-value itu kayak probability mengamati sampel value yang ekstrim gitu. Probability untuk gimana ya bahasanya? Oke, pokoknya gini. Kita akan mereject H0 jika p-value-nya kurang dari alpha. Jika p-value-nya kurang dari alpha, kita akan mereject H0. Nah, ini contoh, pakai contoh kamu ya, yang tadi hipotesisnya lebih besar sama dengan lebih kecil H0-nya rata-rata dari produksi kurang dari sama dengan 200, H1-nya rata-rata dari produksi lebih dari 200. Nah, kamu ketemu titik kritisnya kan 2,33 dan kamu ketemu ini titik kritis 2,33.
dan ketemu Z hitungnya 1,55. Nah, kan kamu kalau dibandingin antara Z hitung sama Z tabel kan kamu tidak reject H0 kan. Nah, sekarang coba ngebandingin antara p-value dan alpha. Nah, p-value didapat dari mana? Dapat dari sini, dari nilai Z hitung. Dari nilai Z hitung di sini ya. Nih, Z hitung itu kan ketemunya 1,55 ya. Kamu kalau cek di tabel Z 1,55 itu ada di area berapa persen? Nih ya, ini ada di area 43,94%. Ini ya, ini adalah area 43,94%. Nah, berarti di sini ini area berapa? Area sisanya kan 50%, karena ini adalah 50% dikurangi 43,94 ketemunya 6,06%. Gini ya. Nah, berarti di sini p-value-nya adalah 6,06%. Itu adalah lebih besar ya, lebih besar dari alfa. Alfa kita adalah 1%. Maka kita gagal untuk mereject H0. Berarti di sini adalah do not reject H0. Itu. Jadi pengambilan keputusan kamu bisa memakai p-value dibandingin sama alpha atau Z hitung dibandingin dengan Z tabel. Oke. Apa sih artinya ketika p-value kurang dari alpha? Oke. Kalau alfanya 10%, berarti kita punya some evidence bahwa H0 itu tidak benar. Oke. Berarti di sini when p-value kurang dari alpha, berarti kan ini kita reject ya. Kita reject H0. Kalau alfanya adalah 10%, berarti kita punya beberapa bukti untuk membuktikan bahwa H0 itu tidak benar. Kalau alfanya 0,5, berarti kita punya strong evidence. Nah, berarti p-value-nya kurang dari 0,05. Berarti kita punya strong evidence. Kemudian kalau dia kurang dari 0,01, artinya kurang dari 1%, kita punya very strong evidence bahwa H0 itu tidak benar. Tapi kalau dia kurang dari 0,001, kita punya extremely strong evidence bahwa H0 itu tidak benar. Gitu. Jadi kebayang topik hari ini tentang hipotesis, bagaimana kita belajar men-state hipotesis 0, men-state hipotesis 1, bagaimana kita men-state level of confidence yang mau kita uji, 1% kah, 10% kah, 5% kah, lalu bagaimana kita membuat decision rule dengan mencari Z hitung dan Z tabel atau T hitung dengan T tabel, lalu kita membuat keputusan. Nah, ternyata keputusan juga bisa didasarkan pada p-value dan alfanya. Dan jangan lupa tadi kita juga belajar tentang hipotesis one tail and two tail. Kalau one tail itu yang ada arah, kalau two tail itu yang nggak ada arah. Sampai sini dipahami, kita lanjut ke latihan soal. Oke, see you next week.